Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA, terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Semangat bro, kita Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang BJTM. Nah, mungkin teman-teman heran nih, kenapa BJTM kok hari ini turun dalam? Nah, ini dalam guys ya, turun 6%, 7% buat BJTM itu dalam ya. Nah, apa sih penyebabnya? Apakah exit dividen? Enggak. Apakah udah rilis laporan keuangan? Enggak juga. Korupsi lagi, korupsi lagi. Nah, ini kasus-kasus korupsi warisan Mulyono ini mulai pada muncul guys ya. Mulai pada terkuak kayak gitu. Jadi sebenarnya Indonesia itu udah hancur banget pas zaman Mulyono tuh guys ya. Sekarang ya sebenarnya saya kasihan sama Pak Prabowo gitu ya, kena getahnya sekarang kayak gitu. Nah, kita lihat sini teman-teman ya, kasus dugaan ya, kasus dugaan kredit fiktif. Tapi kalau ini udah kalau ini bukan dugaan lagi, ini mau udah fakta ya. Jadi harusnya fakta ya, bahwa BJTM ini ada kasus kredit fiktif senilai 569 miliar teman-teman. Dan kita baca kasusnya ini tadi ya, tadi pagi, makanya Bank BJTM itu langsung drop kayak gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini sistemnya adalah ini ya, PT Daya Group. Jadi istilahnya ini terjadi di Bank Jawa Timur cabang Jakarta. Saya juga baru tahu gitu ya, kok Bank Jawa Timur ada di Jakarta gitu. Saya juga baru tahu guys. Saya baru tahu, seriously, saya baru tahu. Saya kira Bank Jawa Timur ya di Jawa Timur doang gitu ya. Bank Jawa Tengah ya di Bank Jawa Tengah doang gitu kan. Ini kan daerah gitu ya, bank daerah gitu. Tapi ada di Jakarta juga gitu. Jadi ya istilahnya informasi baru lah buat saya kayak gitu. Nah, di sini kita lihat di sini teman-teman ya. Korupsi itu terjadi di tahun 2023 sampai 2024. Ya, zaman Mulyono dulu ya. Di sini kita lihat ini awal mula kasusnya ini adalah ketika Bank Jawa Timur cabang Jakarta ya, memberikan fasilitas kredit piutang serta kredit kontraktor kepada PT Inti Daya Group. Nah, ini sistemnya ya kong kali kong ya antara pimpinan mungkin ya pimpinan dari Bank Jawa Timur cabang Jakarta ini dengan PT Daya Group yang ngeluarin kredit fiktif kayak gitu. Duitnya dikeluarin pakai data-data palsu kayak gitu maybe ya. Terus ya yang nikmati ya mereka berdua kayak gitu ya, antara pimpinannya si BJTM cabang Jakarta dan PT ini Daya Group ini guys ya. Kayak gitu ya, akhirnya terbongkar setahun kemudian gitu ya. Setahun kemudian terbongkar, loh ini kok nggak dibayar-bayar, kok hilang duitnya, kok nggak ditagih raiso kayak gitu guys ya. Nah, makanya baru kejadian hari ini ketangkep kayak gitu guys ya. Nah, jadi gimana nih bagi kita nih? Kalau masalah korupsi kayaknya sih Indonesia itu udah biasa lah ya korupsi guys. Udah biasa, kayak kita tuh dengar berita korupsi itu udah kayak kita sarapan pagi ya gitu ya, sarapan pagi makan siang gitu, kayak udah biasa banget gitu korupsi di Indonesia gitu guys ya. Saking luar biasanya. Apakah orang-orang yang di atasan itu pada nggak takut mati gitu ya? Apakah mereka itu akan apakah mereka itu yakin akan hidup selamanya gitu ya? Wow, luar biasa guys, korupsi 500 miliar, yang kemarin juga korupsi berapa T gitu guys. Jadi aduh,
mau buat apa duitnya gitu ya. Toh juga nanti ketangkap juga nggak bisa makan kan, nggak bisa makan tuh udah korupsi, udah dosa juga kayak gitu. Jadi nggak tahu deh apa yang dipikirkan oleh orang-orang di atas sana kayak gitu guys ya, yang korupsi tersebut kayak gitu. Nah kita balik lagi ke sini teman-teman. Oke ya, jadi kredit fiktif seperti ini dulu-dulu itu pernah terjadi di BRI juga, Mandiri juga pernah guys. Jadi istilahnya ya ini bukan hal yang baru lah. Cuman kalau di kasus BJTM ini nilainya lumayan gede guys, yaitu 569 miliar. Itu adalah 1 tahun laba dia kayak gitu. Laba BJTM setahun tuh kisaran segini. Kalau setengah tahun lah, laba setengah tahun ya. Kalau 1 tahunnya kan 1 T ya. Ini laba setengah tahun guys, hilang kayak gitu guys, menguap. Nah karena kredit fiktif. Nah terus gimana nih guys untuk pemegang sahamnya tentunya. Kalau masalah banknya kan kita nggak bisa ngurus ya, kita nggak bisa ngatur ya. Namun udah korupsi ya udah, itu urusan KPK, urusan polisi gitu yang ngurus. Kalau kita kan ya sebagai apa namanya rakyat jelata ya kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi kita fokus ke sahamnya aja. Nah gimana apa namanya potensi ke depan saham BJTM setelah ini kayak gitu guys ya. Nah kayak gini guys. Jadi kita sekarang tahu nih kenapa BJTM itu apa namanya kinerjanya terus menurun. Lihat toh di sini teman-teman. Kalau teman-teman lihat laporan keuangan BJTM itu sejak tahun 2022 sampai sekarang tuh turun terus. Labanya turun terus kayak gitu, ya. Nah, makanya sahamnya juga turun terus. Penyebabnya apa? Ketahuan sekarang, yaitu kredit fiktif. Karena kalau kredit fiktif itu ngeluarin duit ya, ngeluarin duit itu kan nggak balik lagi loh. Bukannya malah balik bunga terus jadi untung, malah modalnya pun angus hilang kayak gitu guys ya. Nah itulah yang menyebabkan kinerja BJTM itu turun. Padahal guys ya, ekonominya baik-baik aja sebenarnya. Dan BJTM ini adalah kayak bank daerah, itu kan tetap dipakai gitu ya di setiap daerah kayak gitu. Jadi istilahnya harusnya sih minimal flat lah kayak gitu guys ya. Karena bank seperti ini itu berkaitan erat dengan istilahnya itu APBN atau APBD. Nah kalau APBD-nya itu flat atau mungkin justru malah naik, harusnya labanya malah naik tuh BJTM. Nah tapi kalau kita lihat APBD Jawa Timur itu kan naik guys ya. Enggak Jawa Timur aja sih, semuanya itu rata-rata naik ya tiap tahun ya. Harusnya kinerja bank daerah itu juga naik. Tapi kenapa BJTM malah turun? Nah alasannya ya tadi guys, ketahuan sekarang, yaitu dikorupsi kayak gitu guys. Nah setelah ini harusnya guys ya, harusnya mungkin ya untuk sekarang ini mungkin untuk BJTM ini ya drop ya. Mungkin teman-teman jangan nyentuh BJTM mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan kayak gitu ya. Nah kalau menurut saya guys ya, ke depannya ini malah jadi justru bakal bagus. Kita ngaca ke TINS ya, kita ngaca ke TINS ya. TINS ini juga mirip banget sama BJTM, mirip banget guys, mirip sekali. Waktu dari tahun 2021 malah TINS itu labanya turun terus malah justru sampai ke minus. Nah ternyata apa namanya ada korupsi di situ di dalamnya kayak gitu ya. Kalau kasus TINS agak sedikit beda ya, dia kayak istilahnya itu si suaminya Sandra Dewi nyaplok kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya agak beda sama BJTM, tapi ya sama aja korupsi. Jadi istilahnya aliran labanya jadi nggak ke TINS tapi ke koruptor tadi kayak gitu ya. Makanya sahamnya turun terus, labanya turun, sahamnya turun. Tapi setelah ketahuan naik lagi laba, apa namanya sahamnya kayak gitu. Nah BJTM juga saya kira kan seperti ini teman-teman. Nah kita juga udah tahu nih kenapa BJTM kok labanya turun terus, padahal Jawa Timur juga baik-baik aja kayak gitu. Nah ternyata dikorupsi. Jadi saya kira BJTM ini malah menarik teman-teman ya untuk saat ini ya. Nah kemarin kita udah swing ya BJTM di bulan Januari kalau nggak salah atau Desember ya. Di sini kita udah profit di sini teman-teman. Di 590 ya kita udah hit, kita ambil di sini teman-teman di Januari ya. Kita udah hit, kita udah taking profit BJTM di sekitaran akhir Januari teman-teman ya. Udah lumayan dapat 5-6% kayak gitu. TP swing 1. Nah sebenarnya saya mau masukin BJTM guys lagi karena ini mau bagi dividen kan di bulan Februari ini saya masukin, dan untung aja belum. Mungkin teman-teman yang apa namanya gabung ke STS Februari mungkin nggak tahu ya bahwa BJTM ini pernah masuk swing di Januari, tapi untungnya kita udah profit ya gitu ya, udah TP di sini nih. Nah kalau saya masukin kemarin tuh di awal Februari, wah sekarang lagi nangis nih
Tapi untung aja enggak. Nah, malah nih guys, saya mau ngambil sekarang kayak gitu guys ya. Kalau menurut saya guys ini menarik untuk BJTM. Jadi asal BJTM tuh kalau teman-teman syukur-syukur di bawah dapat di bawah 500 ya, 500 perak gitu ya per lembarnya. It's okay kalau menurut saya teman-teman. Koruptornya udah ketangkap, kinerjanya harusnya besok ke depannya akan bagus dan dividennya pun sangat menarik. Kalau teman-teman dapat di AVG 500, itu teman-teman akan dapat dividen yield itu 10% guys. Luar biasa ya, banyak banget. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lirik untuk BJTM, tapi ya mungkin jangan ntar ya, mungkin ntar dulu kalau udah klarifikasi, udah selesai kasusnya kayak gitu baru teman-teman masuk juga boleh, atau mungkin kalau udah di bawah 500 boleh dicicil kalau menurut saya teman-teman, dan ditunggu aja sampai dividen bentar lagi. Atau mungkin di hold aja sampai pembagian dividen nanti sampai tahun depan lebih oke lagi kalau menurut saya teman-teman. Karena kalau kita lihat kasus Tins setelah ketangkep dan diproses semua gitu ya, divonis gitu, saham Tinsnya naik kayak gitu guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.